Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih.
Engkau ada di tengah kami. Itulah janji firman-Mu ketika kami berkumpul dalam nama-Mu. Dan kami mau melihat-Mu. Buka mata kami Tuhan. Kami mau mendengar Kau berfirman. Berfirman-Lah. Kami mau mengerti firman-Mu. Bukalah pengertian kami, beri kami berfirman. Dan kami mau melakukannya. Tolong kami. Sucikan hati, pikiran, seluruh hidup kami. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah Yesus agar kami layak datang ke Tuhan. Jadi siap Tuhan berjumpa denganmu. Karena siapapun yang berjumpa denganmu tidak akan sama. Selalu dibaharui yang baru akan datang. Terima kasih Tuhan, hormat puji syukur serta bagi-Mu. Dan kami mau Tuhan layani kami hari ini. Dalam nama Yesus yang siap boleh berkata. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tak pernah sia-sia kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita sudah melayani Tuhan lewat mempersembahkan hidup kita, pujian kita, bahkan memuliakan Tuhan dengan harta uang kita, dengan memberi persembahan karena kita mengaku semua dari Tuhan dan karena Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya kita belajar terus melakukannya dengan baik dan benar. Dan hari ini kita mau belajar berjumpa mengalami Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Memang Dia tidak kelihatan secara mata jasmani karena Dia adalah roh. Memang pernah Dia menunjukkan diri secara jasmani ketika Allah menjadi manusia, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu. Namun Dia sudah kembali kepada posisi semula yang adalah Tuhan dan sekaligus menjadi juru selamat kita. Dan tetap Dia berkata, Dia ada di tengah kita. Dia mau jadikan hidup kita atau gereja ini menjadi rumahnya, tempat tinggalnya di muka bumi. Untuk Dia melakukan dan memberikan apa saja yang Dia kehendaki supaya kerajaannya datang di bumi, lalu kehendaknya jadi bagi kita. Amin. Itu sebabnya yang paling penting kita lakukan, usahakan, cari adalah mencari kerajaan Allah. Amin. Karena dalam kerajaan Allah kita terus bertambah, semua ada disediakan, dan kerajaan Allah tidak tergoncang. Pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya sudah sampaikan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya ambil sisi pengaruh, yaitu uang atau harta. Sudah terapkan itu, jangan hanya saudara dengar. Karena kalau saudara dengar saja tidak lakukan, tetap saudara akan membangun kondisi keuanganmu di dunia ini seperti rumah di atas pasir. Tapi orang bijaksana itulah orang mendengar firman melakukannya, maka apapun yang dibangunnya sedang membangun di atas batu karang. Kalaupun situasi berubah, goncangan, banjir, hujan melanda rumah yang kita bangun, kehidupan yang kita bangun, ekonomi yang kita bangun tidak tergoncangkan. Karena semua dibangun dalam pola kerajaan Allah. Dalam pola kerajaan Allah tidak ada yang tergoncangkan. Dan dalam pola kerajaan Allah semua akan bertambah. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Makanya nyanyi kita hari lepas hari. Itu mesti kita alami. Itulah saudara beribadah dengan firman dan saudara melakukannya. Berjumpa dengan Tuhan itu yang membuat kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu yang paling penting dalam hidup ini. Kalau orang tidak mengenal Tuhan pasti binasa. Tapi orang mengenal Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Nah, untuk mengenal Tuhan kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang sudah menikah pasti sudah kenal dulu. Sudah pernah jumpa dulu baru akhirnya mengenal. Sehingga saudara saling memberi hidup untuk bersatu membangun rumah tangga, berjuang sama-sama.
Demikian juga kita harus berjumpa dengan Tuhan dulu, sehingga kita mengenal Dia. Mengenal Tuhan dalam bahasa asli Alkitab bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Saudara boleh berkata, aku mengenal Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7. Tetapi itu belum mengenal menurut Alkitab. Jadi mengenal menurut Alkitab berarti saudara sudah pernah ketemu, dia mengenalmu, dia bertemu denganmu, kau bertemu dengan dia mengenalmu, dan kamu mengenal dia. Dan dalam bahasa Alkitab disebut epiginosko, hubungan yang real intim kedua belah pihak. Jadi kita belum bisa disebut mengenal Tuhan hanya karena orang beritahu Tuhan, atau Alkitab memberitakan firman Tuhan, atau pendeta memberitahukan Tuhan itu hebat, dahsyat dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ. Memang itu tidak salah. Tapi saudara masih tahu tentang Tuhan. Agama mengajarkan tahu tentang Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan. Artinya memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, itu sudah cukup bukti kita tidak mengenal Tuhan. Masalahnya dari mana kita tahu mengalami kasih Tuhan? Kalau kita belum bertemu dengan Tuhan. Maka bertemu dengan Tuhan itu hal yang luar biasa, mengubahkan kita sampai kita mengenal Tuhan. Jadi judul hari ini mengenal Tuhan, itu yang terpenting. Amin. Hosea 6 ayat 6. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea dalam Hosea pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan tidak suka, tidak menuntut korban-korban, pemberian-pemberian yang lain. Bukan itu yang Tuhan cari, bukan itu yang Tuhan minta. Bahkan dikatakan di sini, aku gak menyukai itu, tapi aku menyukai kasih setia. Jadi kalau kita memberi bukan karena ekspresi kita mengasihi Tuhan, ekspresi kita percaya sama Tuhan karena itu perintahnya, bukan ekspresi karena kita percaya, bukan ekspresi karena kita mentaati Tuhan yang kita kasihi, maka sebenarnya pemberianmu itu bukan yang disukai Tuhan. Itu sebabnya ada persembahan, ada korban, ada pemberian yang diterima Tuhan, ada yang tidak diterima Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kau beri secara kasat mata. Contoh kolektemu tadi. Tapi yang dia mau lihat, kenapa kau memberi itu? Apa dibalik itu? Apa motivasinya? Kau hanya memberi karena kebiasaan, ya di gereja ada kolekte, jalanlah. Makanya kau sembarangan memberi, yang kotor-kotor pun, yang sudah tak laku pun kalau dibelikan kau kasih. Ada pula dulu satu potong pula dikasihnya ke kolekte. Ada juga yang salah kasih, yang dari kantongnya karena buru-buru masukkan pakai kertas. Rupanya di rumah baru rupanya bukan persembahan. Kalau zaman dulu, kalau orang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, datang sama Tuhan dengan tahu tentang, mereka harus memberi minimal sepasang burung tekukur yang tak bercacat celah, yang terbaik. Jadi kalau mereka pergi ke toko menjual burung, mana burung yang terbaik, itu yang dibeli. Itu paling orang miskin, bawa sepasang. Enggak, pokoknya yang terbaik, tidak cacat, tidak buta, tidak timpang, tidak kurus, pokoknya yang terbaik. Kalau dia sudah lebih diberkati, bawa domba yang tak bercacat umur 1 tahun. Kalau dia kaya, saudaraku, minimal 1 ekor lembu kambing yang terbaik. Kalau kaya raya kayak Salomo, bisa ribuan korban dikasihnya.
Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi kenapa kita melakukan itu? Apa motivasinya? Apa dibalik itu? Karena Tuhan melihat hati, bukan apa yang dilihat oleh mata manusia. Haleluya. Itu sebabnya yang paling Tuhan suka dibalik apa yang kita lakukan. Kita melayani Tuhan seperti saya khotbah. Dibalik itu Tuhan lihat. Dan Tuhan tidak pernah bisa salah menilai kita. Haleluya. Manusia boleh salah, tetapi kalau Tuhan tidak, Dia Maha tahu. Amin. Bahkan kita yang hadir di sini tahu Dia. Kenapa kita datang ke kebaktian? Dia tahu. Supaya jangan ditebak pendeta. Karena ada peraturan kalau 1 bulan betul-betul tidak dibayar simpatisan yang minimal sekali sebulan datang gitu ya. Tuhan lihat semua. Atau kau datang ke sini karena kau sudah pelayan ya, nggak datang ke enak nanti gitu. Tapi semua itu belum. Yang Dia mau dari hati kita yang mengasihi kita melakukan. Amin. Haleluya. Jadi pengorbanan itu harus didorong, dimotivasi oleh kasih. Kita pun kalau memberi sesuatu kepada orang, kalau bukan dengan kasih, berarti ada motivasi lain. Makanya ketika nggak dibalas nanti pemberian kita akan ribut, kita akan menyesal, kita akan kecewa. Kita sudah kasih kok, mereka begitu ya. Yesus memberikan dirinya tidak pernah menyesal. Haleluya. Karena Dia melakukannya karena kasih. Demikianlah yang Tuhan tunggu. Kenapa kita datang beribadah? Kenapa kita melayani? Kenapa kita kasih persembahan? Kenapa kita harus kasih persembahan yang terbaik yang bisa kita beri dari apa yang kita punya? Mengapa kita kasih uang yang kalau ada yang lebih baru kita kasih, jangan yang buruk yang tak laku? Semua itu terdorong dari dalam. Apakah saudara memberi sekedar sembarangan, asal-asalan, atau saudara memberi seperti pada perjanjian lama, kekukur yang terbaik, domba yang terbaik, atau lembu yang terbaik? Tapi bukan untuk apa Tuhan uangmu itu. Lembu dan semua untuk apa Tuhan? Dia punya semuanya. Tapi ketika Dia lihat apa yang mendorong kita, apa motivasi kita, itu yang Dia suka. Belajarlah seperti itu, supaya ibadahmu tidak sia-sia. Tapi ibadahmu berkenan kepada Allah, merupakan bau yang harum menyenangkan, sehingga kau bisa bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan lagi, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mengenal Dia, berjumpa dengan Dia, itu harus lebih dari apapun. Bahkan melayani seperti saya ini nggak terlalu penting bagi Tuhan. Yang terlalu penting bagi Tuhan, yang Tuhan ingin dari saya, dari saudara adalah bagaimana kita berusaha mengenal Tuhan. Nggak bisa dibandingkan dengan capek saya melayani, ke sana ke sini, mobil keburu dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting dilihat Tuhan. Yang paling penting dilihat Tuhan adalah saya ingin mengenal Tuhan. Amen. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Amen. Nah, luruskan motivasi. Jangan dibalik. Karena banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Egonya dibawa. Jadi Tuhan dipakai. Jangan pakai Tuhan, tapi berikan dirimu dipakai Tuhan. Itu hal yang berbeda. Haleluya. Dan Tuhan tak bisa disogok. Jangan saudara, apakah sudah banyak-banyak uang, mudah-mudahan nanti senang Tuhan masuk surga. Enggak ada itu. Kalau saya bilang untuk apa? Untuk apanya uang kita? Kita kasih pun 1000 ekor lembu yang terbaik untuk apanya? Dia yang punya langit bumi dan bumi dan segala sesuatu dia punya. Kalau kurang lagi dia bisa ciptakan. Jadilah binatang, jadi. Lalu kenapa kita mempersembahkan tubuh kita, pujian kita, kasih kolekte, jadi panitia sibuk lagi sampai semalam, sampai malam? Jawabnya, saya mau menunjukkan saya mengasihi Tuhan. Maka saya berbuat ini, maka saya berkorban ini, maka saya melakukan ini.
Dan lebih dari itu lagi, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan. Haleluya. Karena kalau ibadah kita, saudaraku, membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ibadah kita itu sesuatu yang luar biasa, yang sangat kita nikmati, yang mengubah kita, tetapi sangat menyenangkan Tuhan. Makanya dikatakan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih, bukan hanya Tuhan suka begitu, tapi lebih dari apapun yang bisa kita lakukan. Kalaupun kau gak bisa memberi uang banyak karena memang nasib berkatmu seperti itu, tetapi Tuhan mau melihat bahwa kau ingin mengenal Tuhan, dan itu sudah Tuhan sangat suka. Dan orang seperti ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Orang seperti ini pasti berjumpa dengan Tuhan, pasti mengalami Tuhan, pasti berubah, dan pasti mengenal Tuhan. Ketika Yesus berjumpa dengan Lazarus, maka Lazarus yang sudah 4 hari hidup. Ketika janda yang memiliki anak satu-satunya, anak muda, lalu meninggal, lalu seluruh kampung sedih, apalagi dia. Lalu di tengah perjalanan menuju pekuburan, maka berjumpa dengan Yesus, lalu bertanya, ada apa Bu? Anakku satu-satunya meninggal. Lalu Tuhan bilang, hapuslah air matamu, dihidupkanlah anak itu, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga saudara, apa akan terjadi? Dia mengalami mukjizat Tuhan. Anak satu-satunya yang paling berharga bagi dia hidup kembali. Senang kali dia. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus akan mengalami hal yang baik. Haleluya. Sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, penting sekali kita berjumpa dengan Tuhan. Dan akibat kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengenal Dia. Amin. Itu sebabnya Tuhan ingin kita mengenal Dia, berjumpa dengan Dia, mengalami Dia. Karena tanpa perjumpaan dengan Tuhan, imanmu tak akan ada muncul. Imanmu goyah, lemah, dan kau tidak bisa berubah. Sebuah tenaga kau ingin berubah, setekad-tekad kau ingin berubah. Kalau kau tak berjumpa dengan Tuhan, kau tak bisa berubah. Itu sebabnya Tuhan bilang Yohanes 15:5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam Yesus, bersama Yesus, kita lakukan perkara dahsyat. Makanya yang paling enak hidup ini adalah mengikut Yesus. Haleluya. Ada orang saudaraku dalam masa-masa pilkada ini sibuk dia mengikuti jalur TS. Tapi kalau ada acara-acara rohani nggak sibuk dia ikuti. Mungkin dia TS agak cairlah sedikit kan? Dicairkan misalnya 18 juta dibagikan sama orang 10 juta, agak diam-diam masuk kantong lah kan gitu. Maka dia rela kemana-mana sampai meyakinkan orang pilih siapa, paten itu. Padahal belum tahu. Padahal dia nggak pernah memberikan Yesus, percaya Yesus, ikut Yesus, pasti pasrah, pasti. Makanya saya nggak mau TS, tapi nggak salah jadi TS. Sangat penting maksud saya. Amin. Artinya kita harus lebih yakinkan orang, karena Yesus yang kita beritakan pasti. Kalau yang calon-calon belum tentu, dan dulu dia nanti belum tentu itu. Tapi nggak apa-apa lah kita, karena kita mesti memilih kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang paling enak mengikuti Yesus. Bagaimana itu Pak? Buktinya saya nggak enaknya Pak, gini-gini aja ngaku. Ya, kayak istilah orang ganti presiden, bupati, gubernur ganti, gini-gini aja ngaku katanya. Saudaraku, masalahnya kau belum bertemu dengan Yesus. Kalau kau bertemu dengan Yesus, kau nggak gini-gini aja. Kau akan mengalami yang baru dari Tuhan. Haleluya. Kau akan semakin lapar haus akan Tuhan, semakin mengejar Tuhan. Akibatnya kau melakukan apa saja pun karena kau mengasihi Tuhan. Haleluya. Makanya pemberianmu gak salah-salah, pengorbananmu tidak menuntut balas, karena kasihmu melebihi apa yang kau lakukan. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan, luar biasa.
Tadi berjumpa dengan Tuhan berubah, tapi sekarang akibat mengenal Tuhan. Mari kita lihat Daniel 11 ayat 32. Perhatikan ayat ini. Saudara yang mau berubah, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Cari Tuhan, sungguh-sungguh. Sekali kau bertemu dengan Tuhan, hidupmu tidak akan sama. Yang mati akan hidup, yang sakit akan sembuh, yang miskin diperkaya, yang lemah menjadi kuat, yang kalah lebih dari pemenang. Berubah semuanya. Itulah yang baru dari Tuhan. Haleluya. Daniel 11 ayat 32 saya bacakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Itu orang lemah, tak tahu kebenaran, dibujuk. Ya, bisa terbawa arus situasi. Tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Jadi akibat berjumpa dengan Tuhan kita berubah. Akibat kita berjumpa dengan Tuhan kita mengalami hal-hal yang luar biasa mujizat. Orang buta berjumpa dengan Yesus. Yesus, anak Raja Daud, kasihani aku. Seolah-olah Yesus tidak mendengar, hanya ingin memastikan apakah ini sungguh-sungguh atau tidak. Kadang-kadang kita berdoa berkali-kali tak langsung didengar karena dia ingin kita sampai sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Karena doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Dan dia berteriak lagi, Yesus anak Raja Daud, kasihani aku. Datang murid-muridnya orang lain, ribulah kamu. Karena orang buta, kalau orang kaya mungkin tak berani orang kan. Apalagi kalau dia misalnya pejabat begini, aku bawa ke kau, aku bawa ke muka dia kan. Ini orang buta mau dapat apa dari sini? Paling nanti kalau aku dekatkan minta-minta dia kasihan Pak, marah gitu. Makanya menjauh. Kebetulan ini orang buta pengemis. Yesus, anak Raja Daud, gak tahu tuh sampai serak suaranya. Kasihan aku, kebetulan banyak berkerumun orang. Seolah-olah tidak terdengar suaranya karena suara banyak orang. Kebetulan dia gak bisa dekat dengan Yesus. Karena dia buta, gak ada menuntut dia. Tapi dia tidak kalah terus. Sampai dia bilang lagi, Yesus anak Raja Daud. Sampai muridnya pun marah. Apa yang kau diam kau? Ributkan. Lalu Yesus lihat dengar suara dari banyak suara. Hanya suara yang sungguh-sungguh pasti didengar. Amin. Lalu dia berhenti. Ya lihat, perintahkan muridnya, bawa itu orang ke sini. Dibawa. Kau dipanggil sama Yesus, ributkan kau tadi. Lalu begitu, Yesus anak Raja Daud. Ya apa kau ingin aku buat? Supaya aku bisa melihat Tuhan. Nah, jadilah seperti iman. Langsung melihat dia. Haleluya. Haleluya. Jadi doa yang didengar gitu, yang sungguh-sungguh. Ya kalau kau doa, Tuhan dengarlah doaku, kalau nggak didengar nggak apa-apa juga. Enggak, harus seperti orang buta ini. Pokoknya aku nggak mau diam sampai dapat. Itu menguji kepercayaan dan kesungguhan kita. Orang janda itu sedang berperkara dia dengan seorang paling kaya di kampungnya. Sebenarnya janda ini tidak salah, tapi karena orang kaya bisa jadi dia tidak salah, pasti kalah dia. Dan yang memutuskan perkara ada hakim di kota itu, dan hakim ini hakim yang jahat. Ya kalau sudah dibilang hakim yang jahat, yang betul bisa dibilang dia salah, yang salah bisa betul, apalagi dikasih uang. Nah, pastilah menang orang kaya, iya kan? Dan si orang miskin ini tahu, dan dia nggak punya uang, janda pula. Tak ada pula pembesar yang menjadi dekingnya. Dan dia mulai berpikir, hanya hakim yang bisa membela dan menyelamatkan saya dari persoalan. Kalau tidak, pasti saya kalah berhadapan dengan orang kaya. Masalahnya hakim ini orang jahat. Lalu dia pergi ke rumah hakim. Hakim, tolong aku punya masalah begini. Iya, pulang. Tolonglah Pak Hakim, udah pulang Pak. Rupanya belum ada jawaban. Datang lagi dia besoknya. Hakim, tolonglah. Pulanglah. Nanti. Besoknya datang lagi dia. Hakim, tolonglah pasti dia. Udah pulang kau tidur. Apa ini? Ajukan apa?
pengawal, suruh pulang. Besoknya datang lagi dia, ngapain lagi kamu? Aku mau ketemu dengan hakim. Hakim, tolong Pak. Ya mungkin diintip dari balkon kan. Musibkan itu. Besoknya datang lagi, terus datang lagi. Pusing aku ini. Siapa lagi? Itu lagi. Besok datang lagi. Besok lagi datang. Pusing. Udah. Bilang aja. Kau usah datang lagi. Pokoknya menang kau. Kalau enggak nanti pusing aku ini dia seumur hidup. Hakim yang jahat aja kalau digituin, kata Tuhan Yesus. Menjawab, apalagi Bapakmu di surga enggak jahat. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Makanya berdoa begitu. Apalagi yang kita minta sesuai misalnya kesehatan. Aku terus minta itu, Tuhan, aku nggak bisa sakit sampai aku meninggal dunia. Tak mau aku meninggal dunia karena sakit. Terus aku bilangin. Jadi jangan Tuhan terserah kau lah mau sakit mau enggak. Gak ada iman di situ. Menyerah sama masalah itu, tapi datang sama Tuhan. Enggak. Seolah-olah kita desak, ya namanya kita anaknya, boleh dong, ya kan? Kalau bapak orang yang kita desak, ya apa kau? Minta uang. Apa yang kau minta uang? Tapi kalau bapak kita kan, saya mau si Boy, Pak, saya bilang kan, itu bukan anak. Tapi bapak kita di surga akan marah itu. Amin. Tapi dia sedang menguji iman dan kesungguhan kita. Makanya berdoa begitu. Makanya dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa tanpa henti, senantiasa berdoa. Amin. Artinya aku tak akan menyerah sampai ku dapat. Dan aku percaya. Haleluya. Begitulah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Begitulah kita saudaraku dalam mengenal Tuhan ini. Dan kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami mukjizat dan kita akan mengenal Dia. Akibat kita mengenal Dia, kita akan tetap kuat. Jadi orang Kristen yang kuat itu orang Kristen yang mengenal Tuhan. Bukan iman kita doya, lalu dia doakan orang sakit sembuh. Itu bukan ukuran orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang mengenal Tuhan. Haleluya. Karena orang mengenal Tuhan akan dipengaruhi oleh Tuhan. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Artinya ada pengaruh terhadap siapa kita bergaul. Ada pengaruh. Dan besar sekali pengaruhnya. Karena ada kompromi di sana nanti. Ada kompromi. Ya kan? Makanya siapa kawan kita akan dipengaruhi seperti kawan kita. Nah, itu sebabnya kau harus jadi kepala, bukan ekor. Diikuti, mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Iya. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, ya, maka apa yang terjadi? Kita dipengaruhi Tuhan. Artinya kita akan terus berubah karakternya. Karakter sabar terbangun, karakter sukacita dan bercakap terbangun, karakter kesetiaan terbangun, penguasaan diri terbangun, karakter kebaikan terbangun, semua kelemah lembutan terbangun, dan itu menjadikan kita kuat. Karakter itu membuat kita kuat, karena karakter yang lemah membuat kita lemah dan jatuh, tapi karakter yang dibangun Tuhan membuat kita kuat lebih dari pemenang. Haleluya. Di sana, kalau kita memiliki karakter damai sejahtera, hati tenang, susah kita marah, susah kita tersinggung, gampang kita tersungging. Kalau karakter kasih Tuhan sudah terbentuk di dalam diri kita, gampang kita mengampuni, suka kita mengampuni, sulit kita sakit hati. Jadi kita nggak kena penyakit kanker rohani yang namanya sakit hati, kepahitan. Tapi kalau kita nggak ada mengasihi, egonya akan naik, kesombongannya akan makin subur, murah tersinggung, dan gampang jatuh. Karena orang congkak sombong awal dari kejam. Jadi tetap kuat secara karakter, personal, pribadi, tapi juga dalam kekuatan. Kita mendapat kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kita jalan tidak letih, lari tidak lelah, kita terbang bukan jalan lagi, terbang seperti Raja Wali.
Bisa di atas gunung, bisa di atas lembah, bisa di atas badai, bisa di atas ombak laut. Seperti itulah orang menanti-nantikan Tuhan, yang mengenal Tuhan, berjumpa, mengalami Tuhan, mendapat kekuatan. Nah, makanya luar biasa orang mengenal Tuhan. Kalau enggak bisa. Motivasi kita pun pasti salah. Pasti salah. Tidak salah kau datang untuk disembuhkan, tapi bukan itu tujuan utama. Mana mungkin berjumpa dengan Tuhan tidak diberkati? Mana mungkin berjumpa dengan Tuhan tidak disembuhkan? Mana mungkin berjumpa dengan Tuhan tidak diberi jawaban? Tidak mungkin. Tetapi jangan itu yang menjadi alasan dasar kau datang sama Tuhan. Saya ingatkan, jangan itu alasan dasar kau datang ke gereja. Karena kau gak kuat. Karena kalau kau sudah dapat itu, kau akan berhenti ke Tuhan. Jadi jangan kejar berkatnya, kejarlah sumber berkatnya. Siapa sumber berkatnya? Jangan kejar kesembuhannya, tapi kejarlah si penyembuh itu, itulah Yesus. Banyak orang di pelayanan ini, banyak orang udah sembuh. Banyak. Ya kan? Akhirnya sudah dapat, dia gak setia, malah dia murtad, malah dia meninggalkan kita, memburuk-burukkan gereja ini, memburuk-burukkan saya. Padahal dulu saya tahu anaknya duduk kali, bahasa Indonesia juga tahu. Datang ke sini ketipu, tidak ada lagi uang. Mau pulang ke kampung, tidak ada lagi uang. Rumah semua sudah dijual. Lalu kita ajari, mujizat Tuhan terjadi, mulai dia diberkati. Ya karena rupanya alasannya itu. Ada sahabat yang kenal, saya tanya sama dia, sahabat mulai dari anak muda sampai nikah sahabatnya. Saya bilang, kenapa bisa gitu ya? Dari saya pikir dia udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Paling fanatik sama saya dulu. Pokoknya Pak melolot, gitu dia. Tapi kenapa terakhirnya kok dia begitu memburuk-burukkan saya, begitu membenci saya, sampai pindah gereja? Akhirnya dia bilang, saya udah kenal karakternya. Kupikirnya waktu bersama dengan Bapak itu berubah. Ternyata nggak berubah. Dulu apapun dilakukan itu harus uang. Apapun yang dilakukan itu harus uang. Jadi saya yakin ketika Bapak menyuruh ini pasti uang, pasti uang, pasti uang. Jadi bukan karena dia mentaati mengasihi Bapak, tapi karena uang. Ya juga ya saya pikir. Memang kalau memburu uang jadi jahat orang saya pikir. Haleluya. Jadi kalau kita hanya karena mau mencari berkat, mencari kesembuhan, kita menggunakan Tuhan. Jangan gunakan Tuhan. Jangan pakai Tuhan untuk kepentingan. Tapi biarlah Tuhan memakai engkau. Amin. Tidak mungkin orang bertemu dengan Tuhan tidak sembuh. Yang penting berusaha sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Itu penting. Asal ku jamah jubahnya, kata perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Aku pasti sembuh. Tetapi dia berusaha berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dia menjamah Tuhan dan Tuhan menjamah dia dengan kuasa. Jadi dia sembuh dan dia memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, ganti mindset motivasi. Datang ke gereja, datang beribadah hanya ingin berjumpa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan suka dari dirimu. Kalau soal kesembuhan gampang, sepatah kata Tuhan bilang sembuh itu. Tapi setelah kau sembuh, kau tetap tidak mengenal Tuhan, itu yang Tuhan tidak suka. Setelah diberkati Tuhan kamu, seperti dulu ada saya bilang 3 keluarga maju, Tuhan ingin memberkati kau secara supranatural. Begitu diberkati, kita lihatlah sekarang. Ya kan? Jadi bukan kurang panjang tangan Tuhan memberkati kita, tapi seringkali salah motivasi kita. Dan itu membuat kita terhambat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Sudah pasti di mana Tuhan hadir, pasti ada kesembuhan. Gak mungkin kita dekat dengan api tetap kita menggigil kedinginan, gak mungkin. Kalau kita dekat dengan api, sudah pasti kita rasakan panasnya. Tapi tidak semua yang panas itu api. Ketika kita dekat dengan api, kita akan merasakan cahayanya. Tapi tidak semua yang bercahaya itu misalnya api. Tapi yang jelas, Yesus pasti menyembuhkan, memberkati, memulihkan. Amin. Maka ganti mindsetmu.
Penting kau sungguh-sungguh. Sekali doamu nggak dijawab, seperti janda yang punya perkara dengan orang kaya. Terus. Dia lihat memang ini mengasihi aku, memang ini percaya sama aku, memang ini sungguh-sungguh. Haleluya. Pada satu ketika anak Tuhan mau dipromosikan Tuhan, namanya saudara Musa, Sadrak, Mesak, Abednego, pemuda orang Ibrani, orang Israel, keturunan budak 420 tahun, terhimpit secara politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Tapi mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan. Akhirnya dia terima menjadi pegawai istana. Tapi dia melebihi para yang lain. Lalu dia menjadi menteri koordinator. Kayak Luhut Binsar, penjaga, menteri koordinator. Oh, ada apa? Beberapa menteri di bawah. Dan ada orang iri menjebak dia nggak bisa jatuh karena karakternya sudah terbangun ketika dia berjumpa atau mengalami dengan Tuhan. Dan saudaraku, satu ketika dia mau dijebak secara politik oleh kawan politiknya karena dia bekerja sebagai pegawai negara. Lalu dikeluarkanlah perintah, Tuanku Raja, kata penghasut provokator. Orang-orang Ibrani yang kau angkat atau banyak rakyatmu ini, saudara pejabat sendiri, belum tunduk samamu. Bikinlah perintah. Siapa tidak menyembah patung raja itu dewa, Tuhannya raja, berarti dia dia tidak mentaatimu, tidak menghormatimu. Raja yang sombong ini siapa rupanya lagi? Aku di muka bumi ini Tuhan. Siapa yang tak menghormati aku? Siapa yang mentaati aku? Oke, dikeluarkan peraturan sebelumnya ini. Siapa yang tidak menyembah patung, maka dianggap melawan raja, hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Lalu dikumpuli semua pegawai raja, semua pejabat raja berkumpul, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego ada di sana. Lalu ini perintah saya, semua orang-orang di istana harus menyembah patung. Kalau tidak, berarti kamu menantang saya, hukum mati. Algojo kasih apa-apa, 1, 2, 3 sembah, semua menyembah. 3 orang berdiri tak menyembah. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Kamu kenapa gak menyembah? Dia bilang kami menyembah Allah yang kami kenal. Tidak ada Allah, ini Allah. Tidak, Tuanku, Allah nenek moyang kami sudah diajarkan, kami mengenal dia saja. Sekali lagi saya kasih perintah, Algojo kasih perintah. Semua udah tunduk semua. Hanya 3 yang gak mau sujud di depan patung. Sembah 1, 2, 3, tak mau dia. Harus kau menyembah, tidak Tuhan. Kalaupun harus mati aku, tidak diselamatkan Tuhan dari hukuman ini, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung, karena aku menyembah Allah yang kami kenal, Allah nenek moyang kami kenal. Marah raja ini, tak ada lah, tangkap, ikat, bawa ke sini, ikat kaki tangan, gojo, panaskan lebih 7 kali lipat. Kalau bahasa fisikanya 700 derajat Celcius. Itu lebur besi masukkan baja langsung meleleh jadi bubur. Campakkan, marah dia raja. Akunya Tuhan berkuasa di bumi, ada pula Allah yang kau sembah. Pandai-pandai kau taruh. Algojo ini saking marahnya juga, dekat di api, campakannya tapi dia gosong. Dipikirnya biasa. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego terbakar talinya doang. Dia nggak terbakar. Mana orang lihat, kok jalan-jalan? Kira 1, 2, 3, 4. Loh, tadi 3, sekarang kok 1, 2, 4. Masa 4? 1, 2, 3, 4. Siapa satu lagi? Saudara, siapa tahu? Siapa satu lagi? Yesus. Sang juru selamat. Amin. Haleluya. Lalu raja bilang, engkau itu Sadrak, Mesak, Abednego? Iya Tuhan. Keluar kau dari api. Keluar. Lalu periksa dari ujung kepala ke bawah kepala, rambutnya satu menggara keriting. Dekatan arah keliling rambut, gosong langsung. Ini 700 derajat. Besi aja dimasukkan langsung meleleh dari bubur.
itulah imannya. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari api ini, kami tidak akan pernah menyembah Allah yang tidak kami kenal. Buat dia. Jangan kita bilang, ayo. Kau jadi ini aja, biar nikah kita. Saking gantengnya seperti ini, kau pindah agama. Saking kayanya dia pindah agama. Sepeda pangkat pindah agama, kan jadi sekarang orang kan. Ditinggalkan Yesus. Kenapa begitu lemah imannya? Memang tidak mengenal Yesus. Tapi umat yang mengenal Tuhan tetap tak terkalahkan. Bahkan imannya seteguh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pun begitu. Hukum lagi dikeluarkan. Kalau nggak mau berdoa di depan patung di kuilnya ini, asal berdoa bukan di kuil, berarti pengkhianat, hukum mati. Hukumannya kasih dimakan singa. Dan dia tetap berdoa 3 kali sehari biasa. Diintel sama intelijen raja, ketahuan, ditanya sama disuruh menghadap Daniel. Benar kamu menyembah? Padahal sebenarnya raja ini suka kali sama Daniel ini karena hebat ini anak. Ya Tuhan, kau tahu perintahku kan? Aku tahu. Jadi kenapa kau berdoa? Jawabnya sama, aku mengenal Tuhan yang bersama. Apa hukumannya? Gak bisa merubah itu. Tidak Tuhan. Sekali-kali tidak aku akan menyembah patung, berdoa di depan patung. Ya, kau harus dihukum mati. Ayo, masuk kan? Masuk. Apa yang terjadi? Singanya tak berani tetap. Saudara tahu? Karena ada Yesus di sana. Amin. Dan dia masih hidup. Kenapa bisa? Tuhan menyertai aku Tuhanku. Hebat juga Tuhan itu. Diumumkan. Hei, bangsaku, ternyata Tuhannya si Daniel lebih hebat dari Tuhan kita. Jangan coba kamu urus tantang dan apa namanya. Halangi mereka beribadah. Bebas beragama ke orang Israel. Gak kayak kita kan gak bios kalau bunuh gereja. Coba ini terjadi di Indonesia. Ada anak Tuhan yang sekualitas ini. Saya harapkan dari GPD Pemulihan. Haleluya kan? Luar biasa. Tetap sampai nyawa loh. Ini masih uang udah goyang. Masih hujan udah goyang. Haleluya. Kenapa nggak datang ibadah? Hujan Pak. Kenapa tenang? Apalagi ada. Tapi kalau orang mengenal Tuhan enggak. Orang-orang udah cinta sama si putri pun, wah pokoknya segala-galanya lah kan. Bukan bulan bintang dan sekolah segalanya. Laut ku seberangi, lautan api pun akan kutembus. Karena aku tak bisa hidup tanpamu. Harusnya dengan Tuhan hebat. Amin. Lebih hebat lagi karena Tuhan pasti, ya kan? Nah itulah kalau sudah cinta artinya mengasihi. Tapi kan cinta karena sudah melihat, sudah mengalami kan. Dari mata turun, artinya jumpa lihat itu, artinya jatuh cinta. Dan itulah yang kita ekspresikan dengan memberi persembahan, dengan memuji, melempar, dengan melayani. Saya terus terang melayani bukan karena mau cari kerja. Saya tinggalkan kerja malah. Bayangkan aku 2 kali terima pegawai negeri di Kejaksaan Negeri, di Departemen Keuangan. Makanya bapakku bilang iya kok. Zaman Soeharto kan bisa, asal ada dia bisa masuk. Kasih uang. Saya masuk. Terakhir saya jadi guru, saya tinggalkan juga. Kenapa? Kata Tuhan saya jadi hamba Tuhan Thailand. Dari mana makan? Dari Tuhan. Dari mana caranya? Aku nggak tahu. Bingung semua orang menjawab dengan jawaban. Nah, kenapa aku mengasihi Tuhan? Tuhan udah mati bagiku. Aku kalau memberi hidupku sama dia wajar-wajar aja kan. Lebih mahal kematian Yesus daripada kematianku bagi dia. Jadi gitu. Jadi bukan karena sesuatu yang lain. Karena kalau saudara melakukan bukan karena mengasihi, bukan karena mengenal Tuhan, saudara nggak kuat. Saudara di tengah jalan bisa putus. Apalagi ada tantangan, situasi buruk, jemaat nggak kasih penghormatan, jemaat menghina, menggosip, nggak kasih persembahan, perpuluhan enggak, bisa lain ceritanya. Makanya ada pendeta marah-marah di depan, khotbahnya jadi marah-marah kan? Kamu pikir pendeta nggak punya perut? Siapa juga tahu punya perut kan? Nah saudara yang dikasih Tuhan. Tapi karena alasan dasar kita bukan itu,
Makanya apapun tidak kita terlalu dipengaruhi. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita dipengaruhi Tuhan, kita akan berubah, kita menjadi kuat. Menang, lebih dari pemenang. Soal diberkati sudah pasti. Kalau saudara terapkan khotbah saya 2 minggu yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saya bilang kamu akan kaya. Rohani, jiwani, kesehatan, materi. Haleluya. Ayo sama-sama kita lakukan. Jangan hanya dengar, lakukanlah. Mendekati Tuhan yang paling Tuhan senang ini. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dengar sebelum saya tutup dalam doa. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya bacakan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Pada waktu Yesus ngomong, dia sudah memulai di sana. Bapa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, yaitu Allah kita di surga, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa yang Tuhan senang dari kita ketika kita mengasihi Dia, ketika kita mengenal Dia, lebih dari korban kolektif dan sebagainya. Apa? Yaitu kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh maksudnya dari roh kita, dari hati kita, yang paling dalam. Bukan sekedar dari emosi pikiran kita. Dari sini. Dia tunggu, dia kendaki, dia suka itu. Dan itu merupakan persembahan yang lebih dari apapun yang bisa kita kasih. Kalaupun kita bisa kasih 1 miliar, pujian penyembahan yang dari roh dalam kebenaran itu lebih lagi dari yang lain. Itu maksud Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ini gimana ya? Suka kali rupanya itu. Ya sebenarnya udah cukup mulia, tapi kalau kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, itu dia merasa diberkati, seolah-olah kita memberkati Tuhan. Mana bisa kita memberkati Tuhan? Tapi lewat pujian penyembahan kita memberkati Tuhan. Dia senang gitu. Haleluya. Makanya dia bilang aku bersuka karena melihat kamu bersuka cita. Jadi kita rupanya bisa bikin Tuhan senang. Bukan dengan uang, tapi lebih dari itu. Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan dari dalam. Makanya ada nyanyian kita ya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Apanya yang manis didengar Tuhan? Bukan suara kita, tapi nyanyian yang dari roh kita, hati kita keluar melalui suara kita. Tetap Tuhan menilai dari dalam. Haleluya. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, tak mungkin kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan dari roh, kalau kita enggak mengenal Tuhan. Tak mungkin. Paling kita menyanyi hanya karena kita hafal. Kayak penyanyi dangdut yang di sana dihafal kan. Lalu orang dengar dia nyanyi suaranya bagus, paling situ orang sana. Tapi Tuhan belum tentu semua. Dan yang suka, yang dia kendaki, yang dinantikan dalam tiap ibadah, bukan khotbah ini, bukan persembahan ini, lebih dari ini. Yang dia ingin ketika kau hadir, kau memuji menyembah Tuhan. Itu yang dia ingin. Itulah yang disebut persembahan yang hidup dan harum di mata Tuhan, dan lebih dari korban-korban yang lain. Amin. Jadi setiap ibadah dia tunggu kita. Baik, umatku datang. Aku akan bersuka cita di tengah mereka. Mereka akan memuji menyembahku dalam roh kebenaran. Lalu dilihatnya, baik, kau gak memuji aku menyembah, nyanyi secara liturgis, secara hafalan. Sebagian ada malas menyanyi.
Bukan ini, kata Tuhan. Aku hendaki orang memuji menyembah dalam roh kebenaran dari lubuk hatinya, ekspresinya menyatakan bahwa dia mengasihi aku, mengagumi apa yang kubuat, mengakui berkat yang kuberi, kesehatan yang kuberi, mengakui betapa dasarnya aku dikenalnya, betapa dia mengasihi aku mau menikmati itu. Kata-kata kita itu hanya ekspresi dari ini, dan ekspresi dari sini itulah nyanyian yang benar. Kalau yang dari sini berarti lebih didengarkan nyanyi, kalau penyanyi top itu kan suaranya bagus sekali. Tapi belum tentu dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi walaupun suaramu agak fals, bahasa-bahasa serak, tapi fals pula. Tapi kalau dari roh dan kebenaran, Tuhan nikmati. Makanya setiap hari dia nunggu. Bukan dia nunggu khotbah ini gak penting sama dia. Hari itu. Oh gak seperti yang menghendaki mereka ini. Tepuk tangan pun malas. Kadang-kadang saking malasnya, pilih. Kan kita posisinya, kan harus gini. Saking gak konsentrasinya. Karena memang gak di hati. Ya jangan berdiri. Lalu didikte dari depan, saudara, semangat, amin. Udah makan kan? Karena belum. Sampai marah-marah di depan pemimpin ujian. Gak usah basa-basi. Harus mengalir dari dalam. Amin. Iya. Mari kita semangat. Gimana semangat? Tepuk tangannya, Bu. Langsung nyamuk. Gak mati. Gak mati. Ekspresi apa itu? Nah, Tuhan lihat dari dalam. Tapi jangan juga supaya melihat orang itu aku semangat banget, tepuk tangan paling kuat sedunia. Kalau masuk gajah mati gajah. Tapi itu enggak. Jadi bukan itu maksudnya. Harus dari dalam. Amin. Ya, makanya dalam pemerintahan saya ajar, jangan kau bikin di depan acting-actingan. Jangan kau buat dari depan kayak apa? Kayak konser. Oke, saudara. Kebetulan ada pulang depan gaya itu. Wah. Tak penting itu sama Tuhan. Karena pujian penyembahan kita untuk dilihat dan dinilai Tuhan. Dan akibat yang berkenan pujian kita dilawat Tuhan. Karena tujuan ibadah berjumpa dengan Tuhan. Kalau kau beribadah tidak berjumpa dengan Tuhan, harus sia-sia. Ketika kau berdoa, kau sedang bermesraan dengan Tuhan. Ketika kau sedang memuji menyembah, kau sedang bermesraan dengan Tuhan. Haleluya. Makanya pujian penyembahan ini paling Tuhan tunggu di kebaktian. Aduh anakku ini kok gak memuji Tuhan. Ngantuk pula dia. Jadi kehadiran Tuhan itu penting. Dan Tuhan hadir. Masalahnya apakah kau melihat? Maka berjumpa dengan Tuhan. Makanya ada orang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Ada orang berjumpa Tuhan, luar biasa. Dia pada zaman kau buatnya itu enggak jumpa Tuhan. Aku buku kok kayak S1 katanya. Kenapa? Masalahnya itu tadi. Ada Tuhan tapi nggak berjumpa dengan Tuhan. Makanya berjumpalah dengan Tuhan. Berusahalah berjumpa dengan Tuhan. Tujuan ujian penyembahan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dalam Mazmur 22 ayat 4, padahal engkau yang kudus, yang bersamayam di atas puji-puji orang Israel. Kita sedang membangun tahta Tuhan di tengah kita ketika kita memuji menyembah dengan benar. Makanya ada nyanyian kita yang sakit saat ku memujimu, rohmu satu menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Makanya belum didoakan kau udah
Belum didoakan, kau udah jumpa sama Tuhan. Kau menangis-nangis nggak lagi pujianmu lagi. Tuhan baik kali kau Tuhan. Padahal nggak diapa-apain orang kau. Kau sembuh, kau lompat. Kenapa kau lompat? Sembuhkan Tuhan aku. Belum didoakan kau. Enggak, Tuhan jamah saya. Karena yang sudah hadir. Dan kau melihatnya. Yang lain melihat kau di zaman Tuhan, dia nggak di zaman Tuhan. Karena dia melihat orang lain, bukan mau melihat Tuhan. Dua hal yang berbeda. Jadi kenapa ada orang tidak di zaman Tuhan, tidak berjumpa dengan Tuhan, padahal Tuhan ada di tengah kita? Itu masalahnya. Makanya bawalah persembahan. Haleluya. Saya yakin belum, saya pernah serahu melihat ini terjadi, berkali-kali terjadi. Ada dulu orang lumpuh total pakai 2 tongkat, datang di kebaktian, lalu bilang, ayo semua memuji menyembah Tuhan. Mari berdiri. Tentu yang lumpuh pakai tongkat tidak bisa berdiri, dan saya suruh berdiri. Lalu kami memuji Tuhan, semangat sesuai dengan Mazmur 22 ayat 4. Kalau kita memuji menyembah dari roh, betul, dengan benar, motivasi benar, dari ekspresi yang benar, Allah bertata, Allah hadir, Allah membangun tata besar, membuang kerajaan di tengah kita dalam kehadiran. Senang kami lagi, senang kami memuji Tuhan sampai berdiri. Waktu itu hanya kita doang, belum ada band. Apa yang terjadi? Si orang yang bukan orang Kristen yang lumpuh ini langsung dijamah Tuhan dan ikut berdiri, lepas tongkatnya, ikut dia nyanyi, sembuh padahal belum didoakan. Ada juga saudaraku dilepaskan, belum didoakan, lepas rojaknya keluar karena Allah bertahta. Haleluya. Ketika Allah datang padamu, musuh kehidupanmu akan lari semua. Ketika Allah datang padamu, penyakitmu akan lari semua. Itu sebabnya saat kau menyembah, Rohnya bekerja, engkau melihat Tuhan bekerja. Saat kau menyembah, dia mulai mengambil alih, bangun tahta. Kau seperti hadir di dekat tahtanya, menghadap dia. Dan ini yang paling penting dalam kebaktian ini. Khotbah yang saya sampaikan ini tidak terlalu penting sama Tuhan. Yang terlalu penting, bagaimana anak-anakku ini menyembah, aku suka itu. Lebih dari yang mereka punya buat. Aku suka itu. Haleluya. Dan dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Kata bertindak selidiki dalam bahasa Inggris dipakai bahasa exploit. Exploit itu tindakan yang menggelegar, tindakan yang spektakuler, tindakan yang luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, tindakannya itu spektakuler. Wow, viral, viral sekampung. Haleluya. Viral. Tindakannya itu luar biasa. Tidak biasa. Karena ada unsur kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam orang itu. Apa tidak viral si Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebelum dia mengenal Tuhan dengan belum buat sekali dia. 3 kali menyangkal Yesus sampai ayam berkokok, 3 kali baru biasa. Setelah dia mengenal siapa Yesus. Saudara lihat, waktu Yesus naik ke surga, Yesus bilang, pergi beritakan Injil. Siap bos. Dia pergi surga. Apa tak viral? Sedunia waktu viral dia. Kalau ada Facebook langsung dan YouTube langsung subscribe-nya ribuan, 2.000. Aku itu juga dari kita itu kan. Sempat ada 10 juta kan, subscribe-nya kan. Oh, udah miliar itu dapat tiap bulan. Ya. Perbulanmu jadi mantap, ya kan? Nah, saudaraku, kalau sempat ada kayak gitu dulu, udah viral Petrus. Kenapa? Setiap bayangan Petrus kena sama orang, yang sakit semua sembuh. Wah, ya apa? Doakanlah supaya saya juga bisa sembuh. Ya kan? Jadi saya keluar pas panas lah, biar ada bayangan kan? Ya, mungkin supaya jangan tambah hitam aku, adalah yang kasih payung kan, bukan menghalangi bayangan. Kurasa sedunia datang. Apalagi saya umumkan di Facebook, Pendeta J. Malau akan jalan dari kota Rantau Perapat ke Pelita Sabu.
Lalu akhirnya datang departemen media kita hadir karena bayangannya akan menyembuhkan. Langsung naik pesawat Singapura semua. Di rumah sakit kosong ini. Oh, bersana ya rutinnya. Akhirnya saudaraku, karena udah ramai banyak polisi akan mengawal jalan ini, karena jalan Pak Jaya. Oh, dan semua begitu kena semua, ada shooting. Masuklah media kita, langsung upload ya, langsung subscribe di satu hari itu 30 juta. Bisa bilang, mana ada orang bayangannya bisa sembuhkan? Didoakan aja belum tentu sembuh. Ini bayangan doa. Yang enaknya aku jalan-jalan sampai adalah di sini orang paling dekat sama aku cakap-cakap sambil cakap-cakap, ya sambil makan kacang. Kesembuhan orang di belakang. Kan viral itu terus kan? Hanya masalahnya belum ada Facebook. Kalau sempat ada wilayah dana penginjil udah mantap ya. Karena dia dapat nanti dari Facebook 1 miliar lebih per bulan, cukup penginjilan ya. Ya, maunya ada dari kita itu. Kalau nggak ada minimal saya lah ya. Haleluya. Haleluya. Itu artinya exploit. Nah, kita sedang ke sana. Bisakah Tuhan kita jumpai? Memang itu dia yang mau. Asal kita sungguh mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari apa? Bukan mencari artis, orang terkenal, orang yang ganteng, cantik, bukan. Mencari apa? Apalagi yang suka ini menyembahnya. Aduh. Langsung ditanya. Siapa tempat menyembah dia dengan mantap? Si Salomo. Ditanya sama Tuhan. Didatangi 2 kali sama Tuhan. Salomo, apa yang kau minta? Tuhan kasihlah aku. Karena kalau udah minta harta, warisan bapakku juga udah kaya kan. Aku minta jadi raja, memang aku jadi raja. Generasi dia kan. Beri aku hikmat, bisa kuatur bangsa ini. Oh, kasih. Langsung dikasih. Dan waktu dia dikasih itu exploit tindakannya. Hikmatnya melebihi semua orang manusia. Jadi belum ada yang sepintar Salomo sampai sekarang. Ada Bill Gates, ada Einstein, ya kalah itu semua. Itulah exploit. Amin. Namun aku kasih kau terkaya, aku kasih kau raja dan hebat. Satu diminta, Tuhan dikasih 3. Nah, kenapa? Karena dia membuat, bacalah ceritanya si Salomo. Dia bangun baik duluan. Makanya saya bangun duluan ini gedung negara baru dulu. Bangun duluan. Lapis pakai emas. Lapis, tukangnya pun nggak sasaran. Kayunya kayu terbaik sedunia, namanya kayu aras. Pasang. Lalu pemain musik handal sedunia dipanggilnya, orkestra. Pemimpin pujiannya 3, dia atur sedemikian rupa. Begitu mereka menyanyikan pujian, belum khotbah, Tuhan sudah hadir, semua mengalami Tuhan. Nah kalau begitu, tak usah sibuk lagi saya mendoakan orang sakit, siapa yang hadir pasti sembuh. Haleluya. Karena Tuhan sudah hadir, semuanya beres. Inilah yang Tuhan nantikan. Untuk Tuhan hadir, kita harus menjadi pemuji penyembah dalam roh. Kita harus punya kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita kuat dan memiliki tindakan spektakuler, ya, yang orang muda bisa jadi YouTuber terkenal nanti karena viral. Dan saudara harus mengenal Tuhan. Nah, orang mengenal Tuhan tetap kuat dan exploit. Haleluya. Saudara mau? Dan orang-orang tua pun bisa akan melahirkan anak-anak perkasa. Karena ada warisan jasmani, ada warisan rohani. Ada. Dan biar itu terjadi dengan kita. Dan kalau sudah terjadi, maka gedung semanapun besar kita bikin tidak akan bisa menampung jiwa-jiwa. Tidak akan bisa. Yang belum kesananya kita. Ayo, pemimpin punya pemain musik ke sana lah. Ayo kita semua, walaupun kita, Tuhan bilang 2-3 orang aja dia hadir. Masalahnya apakah Tuhan hadir kita mengalami berjumpa dengan dia? Itu tergantung Tuhan. Tapi Alkitab bilang Hosea pasal 6 ayat 3, kalau kita berusaha sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dia pasti datang seperti fajar.
Sepasti tiap pagi datang matahari. Dia pasti datang seperti hujan. Pasti dia jumpai kita. Dan itu yang mengubah hidup saya. Tahun 83 saya berjumpa dengan Tuhan. Makanya radikalnya hidup. Saya bilang, siap Tuhan, apapun perintahmu. Tinggalkan ini, siap Tuhan. Semua siap. Dan luar biasa. Amin. Saudara mau itu? Saya pikir kita akhiri tahun ini ya, seperti itu. Tahun ini nanti sudah terjadi percepatan. Kalau Tuhan mau yang di belakang ini 1 hektar, kita akan beli. Sedikitnya itu 7 miliar. Haleluya. Dari mana uangmu? Kalau saudara diberkati, kenapa enggak ada? Amin. Dan tidak ada gedung yang bisa menampung nanti. Tidak ada. Kalau sudah begitu, karena bangsa-bangsa akan datang. Coba bayangkan kalau pendeta ini bayangannya bisa dibuih, mana muat lagi nih kan? Mau dibikin 10 batian tak akan muat. Apalagi pasar kita dekat sini, ngantri apa semua, mogok semua. Tapi sebelum itu, mari kita ke sana dulu. Ini bukan angan-angan, tapi inilah maunya Tuhan. Ketika gereja dibangun di atas bukit-bukit yang tinggi, bangsa-bangsa akan datang berundur. Ini kerinduan saya. Sebelum Yesus datang, ini yang saya mau. Kalau soal diberkati, udahlah pasti diberkati saudara. Khotbah saya 2 minggu yang lalu, melakukan aja sudah pasti diberkati. Amin. Mari kita